Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Arunika dari Sekolah Ekspor. Untuk teman-teman yang belum tahu Sekolah Ekspor ini, mereka mengadakan, mereka ini mitra dari Kemendikbud, memiliki program studi independen menjadi eksportir baru 4.0. Program ini mengajak mahasiswa untuk menjadi eksportir-eksportir muda di kemudian hari. Eh, Saat ini saya akan memperkenalkan diri dari kelompok kami tentunya. Saya sendiri yaitu Dewan Hendra Fortuna dari IPB University. Saya berasal dari Bogor. Kemudian eh, Sabrina boleh memperkenalkan dirinya. Oke, saya Sabrina dari Universitas Pajajaran. Saya Zahra Rehana dari Universitas Pertamina. Saya Muhammad Ilham dari Universitas Airlangga. Baik, terima kasih teman-teman. Saat ini kita akan membahas sesuatu yang menarik nih, yaitu ada RCEP. Saat ini kita juga akan membahas mulai dari apa itu RCEP, ini adalah outline-nya. Apa itu RCEP, potensi ekspor dari RCEP. Yang ketiga ada dampak keikutsertaan Indo di Indonesia di RCEP. Yang keempat ada analisis apakah Indonesia bakal seperti apa nih di bidang ekspornya kalau ikut RCEP. Yang pertama, kita pasti bertanya-tanya nih, RCEP ini apa sih? Bolehlah Kak Sabrina dijawab. Oke, kalau menurut aku tuh RCEP itu semacam gerakan untuk mempermudah ekspor dari berbagai negara ya. Terus setahu aku juga nih, kalau kita udah gabung jadi RCEP, itu tuh bakal lebih mudah ekspor impornya karena cuma butuh satu dokumen ya kalau nggak salah nih. Kalau menurut Kak Ilham gimana nih? Ya benar. Jadi mungkin buat mempertegas lagi, itu bukan sebuah gerakan loh, tapi sebuah free trade agreement. Itu udah persetujuan secara internasional untuk negara ASEAN plus 6 negara mitra lainnya. Jadi negara ASEAN itu ada 10, mungkin nggak perlu disebutin. Untuk mitranya itu ada Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, habis itu India sama Australia. Jadi RCEP itu singkatan dari Regional Comprehensive Economic Cooperation. Dari namanya itu udah jelas ya, cooperation dan regional alias kawasan. Jadi kalau semisal kita mungkin bisa lihat dari di map kali ya, apa ya nyarinya ya, map Indonesia. Sebentar ya. Mangga Kak Ilham. Ya ini mungkin. Jadi, wah kecil ya ternyata. Asia Pasifik. Sebentar ya. Ya, ini mungkin kalau kita bisa lihat di sini. Jadi kalau RCEP itu terbentuk, kalian maksudnya kerjasama ini bakalan mencakup semua yang ada warnanya, termasuk India di bawahnya sini. Oke, jadi kalau RCEP itu terbentuk dan terratifikasi, kemudian ditargetkan jalan tahun 2022, itu bakalan jadi blok dagang terbesar kedua setelah WTO. Kalian tahu WTO kan, World Trade Organization, yang jadi salah satu institusi internasional dagang terbesar di Indonesia. Di dunia, tapi nyatanya ya ini dari Asia gitu, apalagi Indonesia sempat jadi negara yang peloporin RCEP itu. Jadinya pertama kali mulai idenya dari 2011 dengan apa ya, mungkin Pak Jokowi melihat adanya potensi ekspor, terus potensi industri-industri yang ada di Indonesia, makanya Indonesia ingin mengadakan sebuah kerjasama yang nggak lagi di ASEAN, yang nggak lagi se-Australia, tapi lebih lebar. Bukan lagi ASEAN plus 3, tapi sekarang RCEP, atau namanya Regional Comprehensive Economic Cooperation. Terus, apalagi? Oh ya. Kalau potensinya gimana Kak Ilham? Waduh, saya berasa di spotlight ya. Oke, jadi kalau misal RCEP itu terbentuk, itu bakalan jadi blok dagang terbesar kedua di dunia setelah WTO. Dan sejauh ini, yang jadi blok dagang teruntung plus terbesar
profitnya itu ada NAFTA alias North America Free Trade Area yang isinya itu ada Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Itu 3 negara aja bisa jadi blok dagang terbesar dan teruntung di dunia. Apalagi ini RCEP yang sampai 15 negara. Apalagi ada Indonesia, ada India, ada Tiongkok yang benar-benar industrinya lagi benar-benar naik banget. Ada Jepang. Coba bayangin. Kalau misal RCEP terbentuk, NAFTA bakalan jadi apa? Nggak ada apa-apanya. Makanya RCEP ini beneran potensial banget. Terus juga Uni Eropa, kalian tahu kan, mungkin kayak gimana bentuknya, potensinya kayak gimana. Mereka udah ngadain free trade, mereka udah tarifnya bener-bener nol kalau misal mau ngirim ekspor, tapi nyatanya Uni Eropa itu hasil dagangnya masih kalah dibandingin NAFTA. Terus kalau misal RCEP itu ada, kayak gimana ya, Uni Eropa nggak bakalan ada apa-apanya lagi. Makanya aku bisa bilang, atau mungkin analisis, mungkin nggak tahu juga kalau RCEP beneran kejadian atau enggak, itu bakalan potensial banget. Itu mungkin. Wah, menarik banget nih. Oke. Di sebuah artikel ada yang bilang nih Kak, katanya potensi kumulatif dari RCEP itu mencakup 27% dari perdagangan dunia dan 29,6% dari populasi dunia. Nah, kira-kira gimana sih posisi Indonesia terhadap RCEP ini? Oke, iya betul. Kalian tahu kan Asia itu kayak gimana? Penduduknya banyak karena nggak pada KB dan lain-lainnya. Terus juga keadaan sosial kayak begini, apalagi kita lagi sedang membangun besar-besaran industri kita kayak misal di India, di Tiongkok, di Indonesia itu industrinya lagi bener-bener berkembang banget, dan emang betul kalau semisal RCEP itu ada, kita bakalan memegang 27% perdagangan global di dunia. Perdagangan global aja. Jadinya emang sih kelihatannya kayak 1/4 doang gitu. Tapi itu udah gede banget. Karena ada lagi yang bener-bener gedenya lagi kayak misal WTO. Ya kan? Jadinya buat RCEP itu aja megang 1/4 lebih sedikit. Perdagangan global itu udah kayak bener-bener gede banget. Dan terus tadi yang 30% apa ya? Aku lupa deh. Yang 30,2% itu GDP di dunianya. Oh ya, mungkin kalau misal kita menyatukan semua GDP yang ada, kita mungkin bisa jadi betul 30,2% karena ada India, ada Tiongkok, ada Indonesia. Kalau digabungin aja udah kayak gede banget nggak sih? Terus, lagi yang mau aku ngomongin ya? Jadi untuk RCEP ini sebenarnya benar-benar mempermudah ekspor di Indonesia nih ya? Sebenarnya Bisa nggak dibilang. cuma, iya oke. Sebenarnya nggak cuma buat Indonesia aja sih, tapi semua yang bakalan ngeratifikasi dan bakalan ikutan RCEP itu bakalan dipermudah karena adanya ya sesuai sama namanya Free Trade Agreement, persetujuan untuk melakukan perdagangan bebas. Jadi kalau semisal RCEP itu ada dan Indonesia ikut menjadi salah satu bagiannya, ya Indonesia bakalan mau ekspor ke Jepang bakalan nol tarifnya, terus ekspor ke Tiongkok bakalan nol tarifnya ya karena emang free trade. Coba kalau semisal kita cuma kayak ngadain PTA, Preferential Trade Agreement, itu aku jelasin sedikit dulu deh. Jadinya di perjanjian dagang internasional itu ada jenisnya dua, ada PTA sama FTA. PTA itu Preferential Trade Agreement yang jadinya kalau semisal 2 negara atau lebih atau mungkin regional itu mengadakan perdagangan tapi nggak benar-benar bebas, tapi ada aturan kayak semisal tarif 5%. Kayak ini baru banget Argentina sama Brazil itu ngadain PTA dengan hasilnya bakalan mengurangi tarif jadi 10%. Itu namanya PTA. Tapi kalau semisal FTA, namanya juga Free Trade Agreement, itu udah bener-bener free. Jadinya kalau misalnya Indonesia mau ngirim ke Australia, ya udah nggak usah mikirin tarif, nggak usah mikirin mungkin bea masuk dan lain-lain ya, karena udah bener-bener nol. Jadinya makanya kalau misalnya Indonesia bisa ikutan, itu bakalan ningkatin potensi ekspor banget. Karena buat UMKM yang mungkin dananya terbatas, buat perusahaan-perusahaan kecil menengah yang sulit untuk mengurusi perjanjian masuk bla 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 atau keluar, itu bakalan mudah ya karena emang free, benar-benar free trade agreement, nggak cuma free dari biaya tapi juga free dari administrasi sampai free untuk distribusi dan lain-lainnya. Mungkin itu. Dengan berbagai kelebihan yang tadi udah dijelaskan, berarti kan kayak
itu menguntungkan banget kan buat Indonesia. Tapi ternyata saat ini Indonesia masih belum meratifikasi RCEP tersebut gitu. Kira-kira apa sih yang menjadi hambatan untuk Indonesia saat ini masih belum meratifikasi perjanjian tersebut? Ya, oke. Jadi RCEP ini itu baru ada tahun 2020 kemarin, baru diresmikan ya. Baru diresmikan aja, belum diratifikasi atau berjalan. Dan dari sekitar 15 negara yang berpartisipasi dalam RCEP itu, baru sedikit yang meratifikasi. Baru Kamboja kalau nggak salah. Terus Filipina soon bakalan menyusul, Vietnam jelas bakalan nerima karena mereka bakalan jadi pusat buruh termurah dan terbesar di dunia malah. Terus India sama Indonesia belum ada kabar lagi untuk ratifikasi atau enggak. Tapi kalau berdasarkan analisisku, berdasarkan apa yang aku baca aja, aku mungkin nggak tahu banget. Jadi Indonesia itu sekarang lagi meratifikasi, lagi mereview perjanjian-perjanjian yang ada di ratifikasi di RCEP tersebut. Jadinya dibahas di DPR Komisi 6 untuk membicarakan apakah Indonesia perlu ratifikasi perjanjian tersebut atau enggak. Jadi Komisi DPR 6 barengan sama Kemendak, yaitu menterinya Muhammad Lutfi, beberapa kali ada berita yang bilang kalau mereka lagi diskusi buat menentukan apakah Indonesia bakalan join RCEP atau enggak. Karena Indonesia itu industrinya lagi maju banget, UMKM-nya lagi berkembang banget. Terus bisa dibilang semua yang ada di sini aman, supply chain aman, mau ngapa-ngapain bisa, mau bikin industri apa aja bisa. Terus kalau misal kita ikutan RCEP, kita bakalan kedatangan barang-barang asing, kita bakalan kedatangan mungkin komoditas-komoditas yang belum pernah ada atau mungkin yang udah pernah ada tapi lebih murah dibandingin yang ada di lokal. Jadinya pasti ada beberapa argumen yang muncul di diskusi tersebut dengan alasan untuk melindungi perdagangan nasional atau industri nasional. RCEP itu seharusnya nggak ada. Tapi kalau kita melihat secara luas, kita melihat secara internasional, apalagi ini bakalan jadi blok dagang terbesar kedua sedunia, mungkin Indonesia bakalan ikut karena kita bisa menyediakan industri yang besar dan kita bisa mengekspornya ke banyak-banyak negara di RCEP. Mungkin itu. Sabrina, apakah sudah cukup jelas, Sabrina? Apa masih ada yang kepo nih? Jelas, setuju banget sih sama Kak Ilham. Ada dampak negatif sama positifnya tadi ya disebutin. Selain dampak negatif positifnya juga ada potensinya nih kalau misalnya Indonesia ikut. Terus dipertimbanginnya juga apa aja yang dipertimbangin, dampak positifnya dan negatifnya juga apa. Tadi katanya ada argumennya kan ya, bisa jadi produk-produk yang sebelumnya belum ada itu jadi ada di Indonesia dan lebih murah mungkin. Setuju sih sama Kak Ilham. Tapi menurut aku lebih baik sih. Sangatlah baik kalau Indonesia join ke RCEP ini sih. Kalau menurut Kak Zahra sendiri gimana tuh? Setuju sih, benar kata Uti dan Ilham tadi. Kayaknya potensi yang ada tuh sayang ya kalau nggak dikenal sama dunia luar, dan itu bisa naikin income pendapatan dalam negeri di negara kita juga kan. Mungkin karena waktunya udah hampir 15 menit, Kak Dewanendra sebagai ketua tim startup ekspor Arunika dan moderator kita hari ini bisa menyampaikan kesimpulannya. Silakan Kak Dendra. Karena tadi semua pada setuju ya tentang Indonesia join ke RCEP. Menurut aku pribadi sendiri sih, aku juga setuju. Tapi ada syaratnya nih. Syaratnya apa tuh? Produk-produk Indonesia harus punya daya saing juga, teman-teman. Daya saing ini biar kita tetap bisa bersaing juga dong sama negara-negara lain. Pasti produknya kan saling mengunggul sendiri gitu. Pasti pada punya unggulannya sendiri kan, kayak gitu. Jadi RCEP ini bagus selama Indonesia juga berbenah dalam produknya dan mengikuti aturan-aturan yang ada, izin-izinnya.
supaya Indonesia juga nggak keok gitu lawan negara-negara lain. Indonesia tentu punya potensi yang bagus dalam RCEP ini selama berbenah. Mungkin seperti itu dari perbincangan pada sore hari ini. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.